Kemudian jangan dilupakan Allah SWT. Yang ketiga, saya menyampaikan 3 poin aja Pak ya, yaitu tarbiyah sifatiyah. Tarbiyah sifatiyah ini ya, mempunyai beberapa macam. Menurut Imam Ghazali dikatakan ya, sifat tarbiyah sifatiyah yaitu sifat rububiyah, ketuhanan kepada Allah SWT yang serba baik kita rasakan. Kasih sayang Allah, keadilan, kebijaksanaan dan sebagainya. Itu bagian dari sifat rububiyah. Kemudian manusia mempunyai sifat syaitaniyah. Betul Pak ya? Lebih, mohon maaf, lebih beringas daripada syaitan. Ya, Pak. Lagi-lagi tadi saya sampaikan, syaitan sudah dibelenggu, tapi masih aja sifatnya seperti naudzubillah. Ya. Jangan sampai sifat tersebut masih tertanam dalam diri kita, dan ini kesempatan kita untuk membersihkan sifat syaitaniyah ya, yang berada dalam diri kita di bulan suci Ramadan. Momentum perbaikan diri, momentum perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tarbiyah sifatiyah juga mempunyai sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Manusia mempunyai sifat kebinatangan. Betul ya Pak ya? Betul. Kalau binatang itu makannya ya, domba itu hanya rumput Pak ya. Tapi kalau kita yang pernah kita ketahui ada orang itu makannya apa ya, kalau lagi kesurupan ya aspal aja makan, makan beling, makan rumput, makan gabah, alhamdulillah. Aspal dimakan, makan orang tiang listrik, alhamdulillah. Jangan juga Allah SWT. Dari sifat-sifat tersebut perlu kita musnahkan di momentum bulan suci Ramadan ini. Sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah, dan sifat-sifat keburukan dalam diri kita. Jangan dimakan Allah SWT. Yang 3 tarbiyah ini tentunya kita rasakan di bulan suci Ramadan, dan yang paling kita hadapi sehari-hari yaitu tarbiyah keluarga. Terbaik. Kita dididik di bulan suci Ramadan ini untuk bisa bangun lebih awal, lebih pagi. Yang pertama kita bangunin pasti istri Pak ya. Karena dapur ngebul istrinya lain. Kalau istri belum bangun, sahur sesama ya. Walaupun kita bisa masak ya. Itu sudah menjadi hukum alam ya. Yang pertama kita bangunin istri. Itu salah satu pendidikan di bulan suci Ramadan. Bangun bersama dengan anak-anak, dengan istri, sahur, makan sahur bersama. Karena banyak hikmah dan pahala di dalam sahur. Tasahharu fa inna sahur fihi barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semua banyak rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan sampai sahur saja ada pahalanya, ada keberkahannya. Dan yang perlu kita sadari, dengan sahur tersebut kita bisa makan bareng dengan keluarga ya. Terutama ketika hari aktif, yang biasanya kita berangkat pagi kerja, anak-anak masih tidur, mungkin bahkan istri pun tidur juga, habis sholat subuh tidur lagi ya. Kemudian kita berangkat nggak tahu. Tapi ketika di bulan suci Ramadan, kita bisa berjumpa di awal setelah bangun tidur kita ya. Bahkan sebelum sholat subuh kita sudah bercengkrama dengan keluarga kita ya. Banyak sekarang yang mohon maaf ya, ketika kumpul keluarga itu seperti tidak kumpul.
sibuk dengan gadget masing-masing. Ketika sahur, maka tidak ada lagi sibuk dengan gadget, ya. Karena di situ mempunyai keberkahan yang khusus di waktu sahur. Setelah sahur, apalagi diiringi dengan sholat berjamaah, sholat sunnah, qiyamul lail, kemudian sholat qabla fajar, ya, qabla subuh, kemudian dilanjutkan dengan subuh berjamaah. Sekarang banyak sekali yang kita lihat Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika waktu sholat, ya, kita berlomba-lomba untuk mentarbiyah anak kita. Waktunya sholat kita tenteng ke masjid. Ayo sholat berjamaah. Mainnya nanti dulu, karena waktunya berjamaah. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, ya, bahkan sampai sholat tarawih. Ya, kita tarbiyah mereka agar cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa terus berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi sepanjang hayat kita. Dan jangan sampai kita jadikan kita hamba Ramadaniyah, hamba Ramadan yang beribadahnya cuma di bulan Ramadan. Nauzubillah. Ya. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Kita menjadi Allah Subhanahu Wa Taala yang terus beribadah sepanjang hayat kita, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.